dengan sipol. Jadi itu yang menjadi alasan hari pertama dulu dikembalikan. Nah sekarang ini itu sudah lengkap, sudah dinyatakan sama, tapi juga masih dinyatakan tidak lengkap. Artinya pleno daripada KPUD tadi 4 menyatakan harus dikembalikan. Satu yang membesarkan hati, satu orang dari KPU, Bapak Bayu SH, divisi hukumnya, dia menerima daripada berkas tersebut dengan catatan harus diklarifikasi apakah benar Partai Amanat Nasional di Serdang Bedagai sudah sesuai yang ada di sipol ini dengan yang ada di surat keputusan. Jadi 4 tidak menerima, tapi divisi hukumnya menerima dengan catatan, dan divisi hukum itu tidak mau menandatangani berita acara yang disampaikan malam ini kepada kami. Saya kira hari ini saya harus berterima kasih pada partai pengusung, ya, Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh di Jakarta, dan Bapak Joni Plate, sekretaris. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Bapak Zulkifli Hasan dan Bapak Edi Suparno selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai PAN, dan Bapak Sohibul Iman, Ketua daripada PKS di Jakarta. Tapi kepada khusus Bapak Zulkifli Hasan dan Bapak Edi Suparno, saya mohon untuk tidak kecewa dulu, karena KPUD Serdang Bedagai tidak mengakui sipol yang sudah dirubah oleh DPP PAN kepada KPU Republik Indonesia. Oleh sebab itu barangkali masih diperlukan langkah-langkah daripada divisi hukum ataupun yang membidangi itu di Partai Amanat Nasional agar B1 KWK yang sudah dimasukkan semuanya proses, barangkali ini menjadi catatan. Saya ingin mengundang Bapak Zulkifli Hasan dan Bapak Edi Suparno ketika nanti ada waktu untuk panjangan, agar Bapak Ketua Umum dan Sekjen lah yang hadir untuk menjelaskan permasalahan Partai Amanat Nasional ini. Saya rasa untuk lengkapnya divisi hukum kami Bapak Joni Jang SH bisa menambahi apa yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi rekan-rekan sekalian. Tadi sama-sama kita dengar hasil 5 anggota KPU masuk ke pleno, 4 sepakat untuk menolak dan 1 divisi hukum menerima. Namun sayangnya dalam berita acara dissenting opinion yang dikeluarkan oleh salah satu komisioner KPU, yakni Saudara Bayu divisi hukum, tidak tertuang dalam berita acara. Nah, memang sebenarnya ini sangat kita sayangkan. Harusnya memang dalam hal berita acara itu harusnya dituangkan seluruhnya. Nah, Saudara tadi menyatakan bahwasanya dia menerima berkas itu dengan catatan melakukan verifikasi ke DPP terkait dengan adanya perubahan susunan posisi pengurus partai. Nah, Saudara Bayu tidak menandatangani berita acara dikarenakan dissenting opinion-nya tidak tertuang dalam berita acara. Itu jadi yang hal-hal yang perlu disampaikan, catatan kecil. Nah, yang kedua tadi Ketua KPU Serdang Bedagai menyatakan putusan hari ini itu beliau baru meminta petunjuk kepada KPU RI dan KPU Provinsi. Namun sampai dengan sekarang beliau belum mendapatkan itu. Sehingga putusan hari ini ansih hanya KPUD Serdang Bedagai. Nah, walaupun kita tahu surat permohonan petunjuk, minta petunjuk dari KPUD Serdang Bedagai ini baru tanggal 6 hari ini. Padahal seharusnya tanggal 4 persoalan ini sudah sama-sama kita ketahui gitu. Nah, persoalan ini tanggal 4 sudah sama-sama ketahui minta petunjuk. Namun surat ke KPUD Provinsi baru ditandatangani tanggal 6. Sehingga tadi beliau menyatakan dalam putusannya sampai dengan sekarang kami belum dapat petunjuk dari KPU Provinsi dan KPU RI terkait dengan pendaftaran calon Insinyur Haji Sukirman dan Tengku Rian Nopandi. Mungkin itu ya kawan-kawan, nanti hal ini akan diteruskan ke Bawaslu. Kita akan bawa persoalan ini menjadi sengketa pemilu karena memang kita lihat kita duga hal-hal yang memang sangat janggal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pak, Ya, masa pendaftarannya ada lagi, Pak? Ya, kalau melihat dari aturan dan PKPU dan undang-undang pemilu, pastinya kan kalau calon hanya satu ada perpanjangan ya. 3 hari sosialisasi dan 3 hari masa pendaftaran. Bisa jadi tanggal 7, 8, 9 sosialisasi untuk calon
pasangan, dan yang keduanya nanti 10/11/12 adalah masa pendaftaran. Nanti kita berharap di 10/11/12 kita akan melakukan pendaftaran kembali. Bapak dari legal hukum, apa kejanggalan-kejanggalan yang Bapak lihat dari mulai tanggal 4 itu? Ya, pertama memang di tanggal 4 kita sudah minta supaya KPU Serdang Bedagi meminta advis pendapat kepada KPU Provinsi dan KPU Serdang Bedagi. Itu sudah kita mintakan jauh-jauh hari karena terkait dengan persoalan Sipol Sipol dan Silon. Karena Sipol itu sebenarnya kan jauh-jauh hari tanggal 3 sudah ada pertukaran ya terhadap pengurus gitu.